Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Nurdin Atmaja. Kali ini kita akan membahas materi Penjas kelas 9, pertolongan pertama pada kecelakaan. Apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama, pengertian P3K, tujuan P3K, prinsip-prinsip P3K, alat dan obat P3K, dan yang terakhir, penanganan luka pada kecelakaan yang sering terjadi. Apa itu P3K? Pertolongan pertama pada kecelakaan atau yang sering disingkat dengan P3K adalah pertolongan sementara yang diberikan kepada seseorang yang menderita sakit atau kecelakaan sebelum mendapatkan pertolongan dari tenaga medis atau dokter. Tujuan P3K: yang pertama, menyelamatkan penderita dari bahaya maut. Yang kedua, mencegah cacat. Yang ketiga, memberi rasa tenang atau mengurangi rasa takut dan gelisah korban kecelakaan. Yang keempat, mencegah infeksi atau peradangan. Dan yang kelima, mengantarkan penderita atau korban kecelakaan ke dokter, puskesmas, atau rumah sakit untuk pengobatan lebih lanjut. Prinsip sebelum menolong kecelakaan kita singkat dengan istilah patut, yang masing-masing hurufnya ada artinya. P. Penolong mengamankan dirinya sendiri terlebih dahulu sebelum bertindak. Hal ini penting, jangan sampai yang tadinya posisi sebagai penolong berubah menjadi korban. Seperti halnya jika ada seseorang tenggelam dan kalian tidak bisa berenang, jangan sekali-kali menolong dengan cara menjeburkan diri ke kolam. Hal ini bisa membahayakan diri sendiri, bahkan orang yang akan ditolong. Misalnya ada orang ketiga yang mau menolong justru akan kesulitan karena harus menolong dua orang sekaligus. Salah satu dari sekian banyak alternatif yang bisa dilakukan jika menemui situasi tersebut adalah memberikan tali atau pelampung untuk diraihkan si korban sambil meminta tolong dengan orang sekitar. A. Amankan korban dari gangguan sekitar tempat kejadian sehingga bebas dari bahaya. Misalkan setelah menolong orang tenggelam, usahakan penanganan korban jangan terlalu dekat dengan arus yang dapat menyeret korban kembali ke air. Contoh situasi lain misalnya menolong korban gempa bumi. Segera pindahkan korban keluar dari gedung karena bisa saja gempa susulan datang dan dapat membahayakan korban dan penolong sekaligus. T. Tandai tempat kejadian sehingga orang lain tahu bahwa ada kecelakaan atau bahaya. Misalnya kalian mendapati orang kecelakaan di jalan raya. Setelah pastikan diri kalian aman, maka pertama yang bisa kalian lakukan adalah mengatur lalu lintas yang ada di sekitar. Jangan sampai korban terlindas oleh kendaraan lain. U. Usahakan segera menghubungi ambulan, dokter, rumah sakit, atau polisi. Tapi lihat tingkat keseriusan lukanya dulu. Jika dirasa luka serius dan tindakan dokter sangat diperlukan secepat mungkin, maka hubungi dokter adalah hal yang harus dilakukan. Tapi jika hanya luka ringan, maka hal ini tidak perlu dilakukan. T. Tindakan pertolongan P3K berpedoman pada urutan penanganan yang paling tepat. Untuk cara-cara penanganannya kita pelajari pada akhir materi ya. Prinsip-prinsip P3K. Yang pertama, bersikap tenang dan tidak panik. Panik akan membuat seseorang tidak bisa berpikir secara jernih. Resiko kesalahan dalam tindakan akan lebih tinggi. Yang kedua, berikan pertolongan dengan cara yang cepat dan tepat. Karena lambatnya penanganan bisa berakibat fatal terhadap korban, seperti kehabisan darah pada kasus korban pendarahan hebat atau tersengat listrik. Ketiga, sebelum mengetahui berat ringannya cedera, jangan cepat-cepat memindahkan korban. Sebagai contoh, apabila korban mengalami patah tulang, maka teknik pemindahannya harus hati-hati. Yang keempat, jika ada luka, usahakan agar korban tidak melihatnya, sebab dapat membuat korban menjadi panik. Panik pada korban bisa berakibat pada sulitnya penanganan P3K. Mengingat kembali, tujuan P3K adalah salah satunya memberi rasa tenang atau mengurangi rasa takut pada korban. Yang kelima, setelah mendapat pertolongan pertama, segera dibawa ke dokter, rumah sakit, atau puskesmas untuk penanganan selanjutnya. Perlu diingat bahwa P3K adalah pertolongan sementara. Untuk penanganan yang lebih lanjut tetap dilakukan oleh dokter dan tenaga medis sebagai ahlinya. Alat P3K. Yang pertama, kasa steril. Sejenis kain tipis dan lembut digunakan untuk pembalut luka. Plester digunakan untuk merekatkan kasa penutup agar tidak lepas. Plester obat atau plester yang mengandung obat digunakan untuk menutup luka kecil yang telah dibersihkan. Misalkan teriris atau tersayat benda tajam. Kapas. Kapas digunakan untuk membersihkan luka atau mengoleskan obat. Gunting digunakan untuk memotong perban atau kasa
juga bisa digunakan untuk memotong kain atau material lain untuk perawatan. Senter. Senter digunakan untuk melihat luka tertentu agar lebih jelas, misalnya suatu benda yang masuk ke telinga atau benda kecil yang masuk di dalam luka. Obat P3K, obat pencuci luka seperti Rivanol, alkohol 70%, Burwater. Kegunaannya mempercepat penyembuhan pada luka yang ringan, seperti tersayat benda tajam dan menghindarkan luka dari kotoran agar tidak infeksi. Caranya, bersihkan luka dengan obat pencuci luka agar bersih dan steril, kemudian oleskan obat pada luka. Obat luka ringan. Ada betadin, obat merah atau mercurochrome. Kegunaannya mempercepat penyembuhan pada luka yang ringan, seperti tersayat benda tajam, dan menghindarkan luka dari kotoran agar tidak infeksi. Cara penggunaannya, bersihkan luka dengan obat pencuci luka atau air terlebih dahulu, kemudian oleskan obat pada luka. Obat luka bakar seperti bioplacenton, sulfadiazin, atau obat tradisional lidah buaya. Kegunaannya mempercepat penyembuhan pada luka bakar. Cara penggunaannya, setelah luka dibersihkan dan steril, kemudian oleskan obat luka bakar pada luka, atau menggunakan obat tradisional lidah buaya. Potong pangkal daun lidah buaya, biarkan sampai lendir keluar. Oleskan lendir lidah buaya pada bagian yang sakit hingga merata. Lakukan sesering mungkin. Penanganan luka pada kecelakaan yang sering terjadi. Pendarahan. Pendarahan adalah kondisi ketika darah keluar dari pembuluh darah dan menyebabkan penderita kehilangan darah dalam tubuhnya. Bisa terjadi di dalam atau di luar badan. Sedangkan pendarahan luar, supaya tidak terlalu banyak kehilangan darah dan infeksi, harus diambil tindakan yang cepat. Yang pertama, menekan dengan pembalut tekan. Di atas luka diletakkan kain kasa, kemudian dibalut dengan kain pembalut. Kain kasa akan menutupi dan menekan darah yang keluar. Pendarahan vena dan pendarahan yang tidak berat dapat dihentikan dengan cara tersebut. Kalau tidak ada kain kasa, dapat juga digunakan sapu tangan yang bersih. Jika terjadi pendarahan di tangan atau di kaki, tangan atau kaki harus diangkat ke atas. Yang kedua, menekan dari atas tempat tekanan. Kalau terjadi pendarahan arteri dan pendarahan lain yang tidak dapat dihentikan selama 5 menit dengan pembalut tekan, maka tekanan harus dilakukan pada tempat-tempat tertentu, yaitu tempat di mana arteri menyilang pada tulang. Tempat yang harus ditekan yaitu tempat antara luka dan jantung, tempat yang paling dekat dengan luka arteri menyilang tulang. Setelah pendarahan berhenti, lakukan penekanan dengan pembalut tekan. Kemudian yang terakhir, apabila cara yang kedua belum berhasil juga, maka kita gunakan cara yang ketiga, yaitu menahan pendarahan dengan torniket. Menahan pendarahan dengan torniket hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang memaksa sekali, karena penggunaan torniket ada bahayanya. Jika penolong menggunakan torniket, ia harus segera memberitahukan kepada dokter bahwa ia menggunakan torniket. Yang kedua adalah luka. Luka adalah jaringan kulit yang terputus, robek, rusak oleh suatu sebab. Macam-macam luka ada 4: luka dangkal, luka dalam, luka bakar, dan luka memar. Luka dangkal seperti luka iris, luka lecet, dan lain sebagainya. Kemudian luka dalam ada luka tertusuk, luka tertembak, dan lain-lain. Sedangkan luka bakar seperti tersiram air panas, bahan kimia, atau tersengat listrik. Sedangkan luka memar biasanya akibat benturan benda keras. Kita bahas satu persatu tentang luka. Yang pertama adalah luka dangkal. Luka ini seperti luka iris, luka lecet, dan lain-lain. Dasar-dasar pertolongan pada luka dangkal. Yang pertama, hentikan pendarahan. Tinggikan anggota badan yang terluka. Oles luka dengan obat merah atau betadin. Tutup dengan kasa steril, lalu di atasnya diletakkan kapas, lalu dibalut perban. Atau bisa juga setelah luka ditaburi obat, dapat juga langsung dibalut dengan pembalut cepat. Bila luka lebar dan dalam, segera bawa ke rumah sakit. Gunakan obat tradisional yang ada di sekeliling kita.
Jenis luka yang kedua adalah luka dalam, seperti luka tusuk, luka tembak, dan lain-lain. Dasar-dasar pertolongan pada luka dalam. Yang pertama, bagian anggota badan yang berdarah ditinggikan. Kedua, tekan pembuluh darah nadi dengan pembalut penekan, seperti kasa steril atau kain bersih di dekat tempat pendarahan. Yang ketiga, bawa ke puskesmas atau rumah sakit. Luka bakar. Luka ini seperti tersiram air panas, bahan kimia, dan lain-lain. Dasar-dasar pertolongan pada luka. Yang pertama, amankan korban dari tempat yang terbakar. Yang kedua, tutup luka dengan kasa steril dan diikat. Jangan terlalu kencang. Beri obat pereda nyeri dan salep. Jika korban sadar, beri minum yang banyak. Luka bakar biasanya dibarengi dengan hilangnya cairan dalam tubuh korban. Makanya dalam P3K perlu tindakan memberi air minum agar tidak dehidrasi. Jika kedinginan, beri selimut. Bawa ke rumah sakit atau puskesmas untuk penanganan lebih lanjut. Luka yang ketiga adalah jenis luka memar. Biasanya terkena benturan benda keras. Dasar-dasar pertolongannya, yang pertama, bersihkan bagian luka, bisa dengan air atau obat pembersih luka. Cara membersihkannya dengan pelan-pelan ya, untuk meminimalisir rasa sakit. Kedua, kompres luka dengan air dingin. Pada dasarnya luka memar akan dibarengi dengan pendarahan dalam. Kompres ini bertujuan agar mempersempit pembuluh darah yang mengalirkan darah ke bagian luka, sehingga jika darah yang mengalir sedikit diharapkan akan meminimalisir pembengkakan pada luka. Yang ketiga, biarkan luka sembuh dengan sendirinya. Jika sakit dan memar tidak hilang, bawa ke puskesmas atau rumah sakit. Gangguan kesehatan yang ketiga yaitu pingsan atau kehilangan kesadaran sementara secara tiba-tiba. Sebab-sebabnya gangguan saraf vagus, tekanan darah berubah tiba-tiba, anemia, dehidrasi, ataupun shock. Dasar-dasar penanganan pingsan yang pertama, dibawa ke tempat yang teduh dan aman, jangan dikerumuni. Tidurkan kepala lebih rendah dari badan, lalu kepala dimiringkan. Baju atau celana dilonggarkan. Bila penderita muntah, letakkan kepalanya dalam keadaan miring agar muntahnya tidak masuk ke paru-paru. Hidung diberi bau-bauan yang merangsang. Setelah sadar diberi minuman yang hangat, bisa juga manis. Namun hati-hati juga apabila mendapati korban yang justru tidak boleh minum minuman manis. Bila belum sadar juga, segera dibawa ke puskesmas atau rumah sakit. Pingsan dapat dicegah. Yang pertama, sebelum upacara bendera atau kegiatan fisik, sarapan dulu. Jika teman mau pingsan, segera dudukkan dan minta ia meletakkan kepala di antara lutut dan tarik nafas panjang. Gangguan kesehatan yang terakhir adalah tersengat listrik. Cara penanganannya yang pertama, segera matikan aliran listrik terdekat atau dari gardu utama. Jangan memegang atau menarik korban yang masih tersengat tanpa menggunakan pelindung listrik. Yang ketiga, pisahkan penderita dengan menggunakan kayu, sapu, atau barang-barang yang tidak mengalirkan listrik. Gunakan alas kaki ketika menolong. Hindari air atau benda basah atau bersentuhan dengan dinding atau lantai. Panggil segera pertolongan dan bawa korban ke puskesmas atau rumah sakit terdekat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.